warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heri Setiawan bersama Bapak Yai kita. Yai Mukhlasin. Ya, Bapak Yai Mukhlasin ya. Wah, senyumnya oke juga nih, Pak. Ya. Selamat malam, Pak. Ya. Pak, seandainya nanti Bapak bisa lolos ke KPU dan ditetapkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Malang, progres apa yang akan dilakukan sebagai awalan pekerjaan, Pak? Ini pertanyaannya ke saya atau Pak Yai? Pak Heri dulu nih. Oke. Program awal yang pertama adalah saya akan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, tata kelola keuangan daerah. Itu yang utama. Maka di situ baru akan terlihat mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu ditambah. Manakala ditemukan yang kurang pas, maka kami akan memberikan satu catatan itu yang perlu diperbaiki. Terkait dengan infrastruktur, Pak. Infrastruktur tentunya kami akan melihat daripada apa yang sudah ditetapkan di Pemalang, kami mencoba melihat ke situ dulu. Sementara kami belum bisa mengomentari terkait infrastruktur. Ya. Dari inventarisir Bapak, apa saja sih kekurangannya Pemalang ini, Pak? Kekurangan Pemalang sebenarnya sangat kompleks sekali ya. Sangat, ya dibilang sulit ya sulit, dibilang mudah sebenarnya mudah. Manakala mau benar-benar serius diselesaikan. Jadi buat saya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan sebuah masalah jika serius mau diselesaikan bersama-sama. Mungkin itu, Pak. Sorotan paling tajam, Pak, bidang apa, Pak? Sisi apa? Sorotan yang paling tajam untuk sementara ini yang saya lihat ya masih substansi infrastruktur ya. Infrastruktur, kemudian keluhan-keluhan daripada masyarakat terkait jalan provinsi, jalan kabupaten. Kemudian yang kedua terkait honorer. Honor yang sampai detik ini belum kejelasan nasibnya seperti apa. Mungkin itu yang saya tahu, Pak. Pak, sinergi pemerintah pusat apakah perlu untuk Kabupaten Pemalang, Pak? Wajib, bukan perlu lagi. Sebuah pemerintahan daerah manakala ingin menjadi satu perubahan, maka harus dilakukan sebuah sinergi, komunikasi, networking yang harus dibangun dari daerah kepada pemerintahan pusat. Baik dari infrastrukturnya, baik dari sarana yang lainnya. Seluruh kementerian ke lembaga itu bisa kita lakukan konektivitas asal ada kemauan dari pihak yang bersangkutan. Yang utama networking itu, Pak ya. Kenapa? Yang utama networking itu ya, Ya, networking itu. Jadi manakala networking itu dibangun, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Persoalan di Pemalang ya persoalan biasa sebenarnya. Karena tidak mau diselesaikan dan tidak mau menerima tantangan, ya terus akan begitu. Terkait dengan sampah nih, Pak, yang akhir-akhir ini timbulek terus tidak selesainya bagaimana, Pak? Penyelesaiannya. Terkait sampah sebenarnya itu bukan suatu persoalan yang berat juga manakala pemerintah daerah serius mencarikan solusi bagaimana sampah itu bisa terakomodir dengan baik. Tentunya harus mendatangkan pihak ketiga. Kalau sementara ini pihak ketiga belum bisa dihadirkan, tentunya harus ada solusinya. Masyarakat butuh solusi, bukan butuh jawaban nggak bisa. Gitu loh. Jadi buat saya mengenai sampah, hal yang mudah diselesaikan manakala pemerintah daerah serius mau menyelesaikan, itu aja kok. Kewenangan mutlak ada di kepala daerah. Pak, terkait moneter keuangan, Pak, kembali mengenai APBN, Pak. Berapa sih yang Bapak tahu tentang APBN Pemalang? Jumlahnya berapa, Pak? APBN Pemalang kalau tidak salah per hari ini totalnya itu 2,2 ya? 2,2 triliun. Dan APBD-nya. Dengan APBD-nya PAD dengan PAD 360-an lah. 60 juta. Kebetulan saya belum lihat data ya. Ini hanya apa? Belum lihat data lah poinnya.
Kemudian Pak terkait dengan ini Pak, ini kan kita jadi sorotan nasional juga nih, terutama tingkat Jawa Tengah terkait dengan IPM kita yang ada di Buncit nih, urutan 35 nih. Dari 35 kabupaten dan kota. Nah, ke depan seandainya Bapak diberi amanah oleh masyarakat Pemalang, itu bagaimana cara mendongkrak IPM ini? Memperbaiki IPM yang kini masih terpuruk, Pak. Tentunya kami akan berkoordinasi dulu. Pertama, kenapa itu bisa rendah? Itu yang saya ingin tahu persoalannya dulu. Jadi teknis bagaimana mendongkraknya mungkin itu rahasia saya lah. Saya sementara belum mau mengomentari. Manakala saya duduk di situ, tentunya saya memiliki langkah-langkah strategi bagaimana untuk menaikkan IPM yang dari 35 syukur-syukur bisa menjadi nomor 1 menengah. Itu saja. Jadi saya tidak menjawab apa ini detailnya saya belum. Pak jenengan punya tagline apa nih Pak? Kan lain-lain kan ada tagline Pemalang apa Pak? Tagline jenengan apa ini? Tagline Pemalang bisa apa Pemalang bersatu? Kalau tagline saya Pemalang bersatu bisa. Nah, kenapa saya katakan bisa? Semua harus bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tadi saya sampaikan ada kemauan pasti ada jalan. Bersatu Pemalang bisa. Oke siap. Pak, beralih ke Pak Kiai. Ya. Pak, sering dibicarakan tentang keadilan dan kesejahteraan, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk nanti kalau berpasangan dengan Pak Heri Setiawan ini apabila nanti terpilih menjadi Wakil Bupati Pemalang? Bagaimana sih cara untuk berbuat adil dan sejahtera masyarakatnya? Ya, terima kasih. Persoalan keadilan dan kesejahteraan itu semua dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pemalang, siapapun. Tapi bagaimanapun itu sudah masuk dalam program bagaimana calon bupati kita itu akan mengupayakan bahwa keadilan dan kesejahteraan itu tumbuh di Kabupaten Pemalang. Tentu kita akan menaikkan seperti tadi bahwa ketika Pemalang ini sudah IPM-nya kemudian menurun menjadi Bukan nurut karena bontot. malah di tengah gitu. Nah, insya Allah semuanya bisa. Tapi bagaimanapun kita akan Pemalang itu tidak bergantung pada hanya 2 orang, tapi bahwa beliau sebagai kalau terpilih menjadi pimpinan daerah tentu akan mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya harapannya Kabupaten Pemalang akan. Yang kami maksud cara mendongkrak supaya rakyatnya sejahtera, Pak. Ya tentu kita akan menaikkan perekonomian rakyat melalui UMKM dan lain sebagainya. Ada pemberdayaan tanaman pangan lewat pertanian dan lain sebagainya. Saya bantu Pak, jawab. terkait investor, Pak. Ya, Nah, apakah Pemalang itu perlu mendatangkan investor sebanyak-banyaknya, Pak? wajib. Manakala untuk menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat Pemalang tidak perlu lagi urbanisasi ke kota besar. Dan potensi Pemalang ini sangat besar sekali terkait untuk bagaimana penyerapan tenaga kerja. Manakala wisata lokal Pemalang dikelola dengan baik, maka Contohnya akan itu ya, contohnya. ya, itu salah satu contoh. Itu dari hal yang kecil. Mungkin masih banyak hal lagi yang perlu kita dongkrak lagi sehingga untuk menumbuhkan perekonomian di Pemalang ya terutama UMKM kita bina. UMKM kita berikan pasar, berikan tempat, Fasilitas ya, Pak. fasilitas itu. Demikian Bapak. Cukup ya? Cukup. Ya, Oke. baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Heri Setiawan, bakal calon Bupati Pemalang, dan Bapak Haji Mukhlasin ya, calon Wakil Bupati Pemalang. Baik Pak, oke.